Rumah berarsitektur Belanda berdiri di tengah-tengah perkampungan Dusun Panggih, Kecamatan Trowulan. Rumah tersebut bekas tempat tinggal seorang tuan tanah. Konon menjadi saksi bisu pembantaian puluhan orang yang menjadi tumbal pesugihan. Di rumah yang bernomor 16 tersebut ada satu kamar yang hingga saat ini tidak pernah bisa dibuka. Rumah yang dikelilingi rerimbunan pohon itu sempat dikosongkan selama puluhan tahun. Semenjak ditinggalkan oleh pemilik pertama, penghuni berikutnya tidak ada yang bertahan lama. Aura mistis yang kuat disebut-sebut membuat calon penghuni tempat tersebut lebih memilih angkat kaki. Sebagian dari mereka bahkan berujung tragis, mulai dari sakit-sakitan hingga menjadi gila, bahkan meninggal dunia. Pada tahun 1999, Syamsul Huda, seorang pria asal kampung setempat, berhasil menaklukkan rumah tersebut. Syamsul Huda kemudian mengakui berbagai pengalaman mistis yang dialaminya dan keluarga yang sudah tinggal di tempat tersebut selama 23 tahun. Misteri yang menyelimuti rumah asli buatan zaman Belanda itu dapat dirunut dari kisah sang pemilik pertama yang konon memiliki pesugihan. Sejarah rumah tersebut awalnya merupakan milik pasangan pribumi bernama Kusnan dan Fatikah. Mereka termasuk keluarga terpandang karena kaya raya. Kusnan dikenal sebagai seorang tuan tanah. Sawahnya berada di mana-mana. Lahan pertanian digarap oleh para bawahan Kusnan. Kusnan juga memiliki tempat usaha penggilingan padi. Di kampung tersebut pada era 1950-an, Kusnan menjabat sebagai cari atau sekretaris desa. Jejak kekonglomeratan sang pemilik rumah juga tampak dari deretan bangunan. Di bagian belakang rumah terdapat bangunan mirip mes. Bangunan yang terpisah dari bangunan utama itu terdiri dari 3 kamar pembantu. Saat ini bangunan tersebut dikosongkan. Selain itu, di sisi timur juga terdapat sebuah garasi mobil. Sedangkan untuk bangunan utama terdiri dari bangunan untuk tamu dan satunya untuk ruang keluarga. Di rumahnya itu pula, Kusnan menyimpan harta benda kekayaannya, seperti emas dan uang. Cerita yang beredar di kalangan masyarakat sepuh sekitar, kekayaan Kusnan didapatkan dengan cara yang tidak benar. Kusnan disebut-sebut melakukan pesugihan dan perjanjian dengan makhluk halus, sehingga hartanya bertambah melimpah. Ada ritual kesaktian dan pesugihan. Diyakini pula anak buah Kusnan melakukan pembantaian terhadap puluhan orang untuk tumbal pesugihan. Mereka dibunuh dan dikubur di garasi mobil. Kisah itu dituturkan secara turun-temurun oleh para sesepuh kampung. Menurut ceritanya, terdapat 26 orang yang dibunuh dan dikubur di bawah garasi mobil. Kusnan biasa melakukan ritual pesugihan di salah satu kamar di rumahnya, dan kamar itulah yang sampai saat ini tidak pernah dibuka. Konon, di dalam kamar itu tersimpan benda-benda keramat dan harta benda milik Kusnan. Terdapat juga emas batangan yang sejak zaman dahulu dikubur di tanah dalam kamar tersebut. Sosok Kusnan diabadikan dalam sejumlah potret hitam putih berbigora yang dipajang di dinding ruang tamu kamar tersebut.
Riwayat Kusnan tamat setelah dia menderita sakit berkepanjangan. Dia meninggal diduga karena mengingkari janji dengan makhluk halus peliharaannya. Medium masa kejayaannya dari tahun 1950 sampai 1970-an. Sepeninggalan Kusnan, rumah tersebut dihuni oleh Fatikah bersama anak-anaknya. Namun, tak lama kemudian mereka kemudian pindah, sebab kerap terjadi aksi percobaan pencurian lantaran banyak yang mengincar harta benda milik Kusnan. Bahkan, Fatikah dan anak-anaknya kerap sakit-sakitan sepertinggal sang suami. Pada medio 1970-an itulah rumah tersebut mulai dikosongkan. Sepeninggal Fatikah atau pemilik pertama, beberapa orang sempat mencoba untuk tinggal di rumah tersebut. Namun, semuanya tidak ada yang bertahan lama. Ada yang meninggal, ada yang gila, bahkan akhirnya rumah tersebut pun kosong. Hingga akhirnya pada tahun 1999, Syamsul Huda yang mulanya merantau ditawari tinggal di rumah tersebut. Dan hingga kini, 23 tahun berselang, dia dan keluarganya bertahan di rumah tersebut. Bahkan hingga memiliki 5 orang anak. Syamsul Huda kemudian menjelaskan pengalaman mistis banyak dialami oleh istrinya. Dari dalam kamar bekas ritual, kerap muncul suara tangisan seorang perempuan yang diduga merupakan jelmaan Fatikah. Selama puluhan tahun, kamar tersebut sampai sekarang tidak pernah bisa dibuka. Kuncinya hilang entah kemana. Huda mengaku sempat beberapa kali memanggil tukang kunci, namun tak ada yang pernah berhasil membukanya. Selain itu, anak-anak Huda juga kerap melihat sosok genderuwo hingga pocong. Kendati terus dihantui, namun keluarga Huda bertahan hingga sampai detik ini. Entahlah, apakah benar-benar mitos atau fakta yang memang kerap terjadi. Namun, sampai saat ini, rumah tua di Dusun Panggih Trowulan masih tetap berdiri kokoh.